Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Membangun Inspirasi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar nanti setelah di wisuda sahabat tidak menjadi sarjana yang menganggur. Karena pasti setiap tahunnya jumlah sarjana selalu bertambah dan bertambah. Dari satu universitas ratusan bahkan ribuan sarjana selalu ada setiap tahunnya. Namun sobat tidak harus bingung, karena saya pastikan sobat tidak akan menjadi sarjana nganggur jika sobat memperhatikan apa yang saya bicarakan. Saksikan terus video ini. Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Membangun Inspirasi. Karena kita tahu setiap tahun jumlah sarjana itu selalu bertambah. Bayangkan saja berapa banyak jumlah universitas yang ada di Indonesia. Ya, satu kabupaten saja misalkan ada berapa? Jika dari satu universitas bisa meluluskan 100 bahkan ribuan sarjana, maka jumlah pengangguran itu akan menumpuk setiap tahunnya. Anda semakin bertambah tahun, semakin bersaing dan bersaing, semakin banyak pesaing Anda. Lantas bagaimana dengan pekerjaan Anda? Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya agar sahabat tidak menjadi sarjana nganggur, terbebas dari titel sarjana menganggur. Karena sekali lagi, titel sarjana menganggur itu adalah sesuatu beban yang sangat luar biasa. Ya, selain beban moral, juga beban material. Ya, sangat disayangkan jika sahabat menjadi sarjana menganggur. Buang jauh-jauh. Oke, saksikan terus video ini. Saya yakin jika sobat memperhatikan apa yang saya katakan dalam video ini, sahabat akan terlepas dari itu semua. Yuk. Sobat tidak ingin menjadi sarjana yang menganggur, maka buatlah jaringan sedini mungkin. Ya, jangan hanya di dalam kampus, makanya aktiflah dalam organisasi apapun, baik di kampus ataupun bahkan di luar kampus itu sendiri. Karena biasanya dengan kita memiliki banyak organisasi, maka kita memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Dari orang-orang luar biasa lah kita bisa menjadi orang yang luar biasa pula. Sering kita mendengar bahwa kalau kita berteman dengan orang yang memiliki minyak wangi, maka kita akan ketularan wangi. Ya, kita pun akan ikut wangi. Begitupun sebaliknya. Ya, begitu luar biasanya pengaruh sahabat, begitu luar biasanya pengaruh lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya buatlah, berusahalah semaksimal mungkin membuat lingkungan yang benar-benar mendukung kita untuk sukses. Ya, sedini mungkin. Baik lingkungan kampus, terutama lingkungan luar kampus itu sendiri. Saya bisa menulis pun karena jaringan. Saya bisa bekerja pun karena jaringan. Ya, berkat jaringan. Ada yang menawarkan, mengajak, dan lain sebagainya. Maka perbanyaklah jaringan ketika sobat masih statusnya sebagai mahasiswa sekalipun. Agar apa? Agar sobat tidak menjadi sarjana nganggur, baik setelah diwisuda, bahkan saat masih berstatus sebagai mahasiswa sekalipun, sobat terlepas dari kata pengangguran itu. Tidak ada di label sobat pengangguran. Jauhkan itu, ya. Pengangguran itu sesuatu yang sangat memalukan sekali menurut saya. Kita memiliki tenaga, kita memiliki pikiran, kenapa kita harus menganggur? Manfaatkan waktu, dan satu hal, jangan gengsian kalau ingin menjadi orang sukses. Kerjakan apapun, karena dalam hal apapun kita akan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang paling penting adalah sobat harus belajar berwirausaha semenjak dini. Mulai dari semester 1, ya, sahabat harus mulai belajar untuk bekerja, belajar membuat sebuah bisnis. Ya. Dengan sahabat terbiasa untuk mendirikan sebuah usaha apa saja dari semester awal, maka sobat akan merasakan betapa indahnya, betapa menyenangkannya berwirausaha itu. Sehingga nantinya ke depan sobat akan terangsang untuk membuka usaha. Ini poin penting sahabat. Banyak orang yang memiliki cita-cita ketika kuliah itu nanti bekerja di suatu instansi yang ternama. Sedikit orang yang ketika kuliah berpikir bagaimana caranya ke depan nanti sahabat bisa mendirikan sebuah usaha, mengurangi pengangguran di negeri ini. Padahal nyatanya semua orang bisa untuk menjadi wirausaha. Bisa sekali.
Dan jangan salah, omset seorang wirausaha itu bisa sangat melebihi. Mulai dari belajar bagaimana rasanya ditolak ketika kita menawarkan produk, belajar membuat orang menjadi tertarik ketika kita menawarkan sesuatu. Itulah bekal yang sesungguhnya, bekal kehidupan kita. Ketika lulus nanti, bukan sahabat yang mencari pekerjaan, tapi bahkan pekerjaan bisa mencari sahabat. Ada 3 kesiapan yang harus sahabat siapkan agar terlepas dari titel sarjana menganggur. Pertama, sahabat harus siap dengan ketidakpastian. Di dunia ini tidak yang pasti. Ya, CPNS misalnya, tidak pasti. Ada batasan usia sekarang, maksimal 35 katanya. Saya pribadi tidak terlalu tertarik untuk hal itu. Namun belajar dari situ ternyata ini banyak yang tidak pastinya. Sobat memiliki cita-cita yang luar biasa, misalnya ingin bekerja di sebuah perusahaan yang munafik, taruhlah perusahaan A namanya. Sahabat sangat yakin dengan kemampuan sahabat, tapi ternyata ketika melamar, jumlah pelamarnya luar biasa banyaknya, dan sahabat gagal hanya karena gugup misalnya. Itulah sebuah ketidakpastian. Makanya sahabat harus siap dengan ketidakpastian. Yang kedua, siap kerja keras. Kalau sobat ingin menjadi sarjana yang tidak menganggur,
harus siap bekerja keras, siap mencari pekerjaan, siap berwirausaha, dan berbagai kesiapan lain yang benar-benar harus menuntut sobat bekerja keras. Tanpa kerja keras, semua tidak mungkin. Sekalipun sahabat bisa membangun sebuah usaha tanpa adanya kerja keras, maka perlahan tapi pasti usaha sahabat bisa gulung tikar. Maka sahabat harus siap kerja keras. Berikutnya, harus siap sabar. Sabar itu suatu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ya, ketika sahabat mendapatkan pekerjaan, sekalipun ketika sahabat tidak sabar, terbiasa disayang orang tua, uang tinggal minta, berbagai fasilitas, tidak ada tekanan kerja dan sebagainya, tapi di dunia kerja berbeda. Ya, kalau sahabat tidak siap sabar, maka tidak menuntut kemungkinan baru bekerja 1 hari atau beberapa bulan sahabat sudah keluar dan akhirnya menjadi pengangguran. Ataupun ketika sobat mencari pekerjaan A, B, C belum menemukan, sahabat putus asa. Sahabat tidak sabar. Padahal biasanya ketika kita putus asa, jalan keluar hampir datang.